Pada episode ini, mungkin ini adalah awal puncak pertarungan antara Korps Pembasmi Iblis dan seluruh pasukan Muzan, dipicu oleh meningginya kepala Korps Pembasmi Iblis yang bernama Kagaya Ubuyashiki. Hal ini memicu amarah seluruh Hashira dan seluruh pasukan Korps Pembasmi Iblis. Nyalakan tombol suka, komen, dan ikuti channel ini. Kali ini, Nobitatan akan membahas lengkap episode 8 yang berjudul Dendam Kesumat. Diawali dengan kedatangan Muzan ke kediaman Ubuyashiki, disambut dengan suasana yang mencekam. Terlihat seseorang yang berbaling lemah. Dia adalah Ubuyashiki, kepala pasukan Korps Pembasmi Iblis, biasa dipanggil dengan sebutan Tuan Muda. Ubuyashiki menderita penyakit kutukan turun-temurun yang membuat fisiknya sangat lemah. Di situ Muzan sangat kecewa karena melihat orang yang selalu mengusiknya begitu lemah dan menjijikan. Menyakitkan sekali ucapan saudara ini. Muzan datang dengan tujuan untuk membunuh Ubuyashiki. Meskipun datang seorang diri, Muzan tidak menganggap Ubuyashiki orang biasa, meskipun fisiknya yang sangat lemah. Di luar dugaan, ternyata kediaman Ubuyashiki tidak ada seorang pengawal satupun, hanya terlihat Ubuyashiki, istri dan kedua anaknya saja. Di episode ini dijelaskan, kenapa seorang kepala klan pemburu iblis tidak punya satupun pengawal. Itu juga terjadi secara turun-menurun. Hal itu pernah dibahas oleh Sanemi, sang pilar angin. Sanemi berkata, setidaknya kita harus menaruh 2 pilar untuk menjaga Tuan Besar. Dan hal itu pun telah dijawab oleh Himejima. Dan ternyata hal itu sudah pernah dibahas oleh Himejima kepada Ubuyashiki, tetapi Ubuyashiki selalu menolak gagasan tersebut. Hal mengejutkan keluar dari mulut Ubuyashiki, yang mengatakan bahwa pilar sangat penting, tidak pantas untuk dijadikan pengawal pribadi. Hal itu dibenarkan oleh Shinobu Kocho, yang mengatakan bahwa para nenek moyang klan Ubuyashiki tidak pernah mempunyai pengawal pribadi. Kemudian Scan berpindah kepada Ubuyashiki dan Muzan. Di situ Ubuyashiki menjelaskan asal-usul penyakitnya kepada Muzan dan bahwa mereka berdua masih saudara. Penyakit Ubuyashiki adalah kutukan dari dewa. Akibat pendahulu garis darah klan Ubuyashiki melahirkan anak iblis yaitu Muzan. Para anak yang terlahir dari garis darah klan Ubuyashiki akan menjadi penyakitan dan segera mati. Tetapi semuanya sudah terlambat. Ketika Muzan akan membunuh Ubuyashiki, tiba-tiba markas pusat pun meledak. Ledakannya terasa begitu besar dan hebat. Para Hashira pun terkejut, karena setelah sampai markas pusat, mereka dikejutkan oleh ledakan besar. Hal ini membuat para Hashira semakin khawatir. Ledakan besar dan bau busuk dari darah dan daging yang terbakar terasa begitu menyengat. Muzan terlempar jauh dari markas pusat dengan tubuh hancur. Tetapi dia bisa langsung memulihkan diri. Di sini Muzan pun sangat terkejut dan tidak berpikir sejauh ini. Di sini Muzan terlihat sangat marah. Dan apa yang terjadi? Mengejutkan ini bukan karena serangan Muzan, tetapi strategi Ubuyashiki yang sudah dirancang sejak lama. Karena Ubuyashiki bisa melihat masa depan akan kedatangan Muzan. Di scan ini dijelaskan kepada Himejima. Ubuyashiki mengatakan bahwa dalam 5 hari Muzan akan datang. Dan Ubuyashiki meminta kepada Himejima agar menggunakannya sebagai umpan dan menyuruh menebas kepala Muzan. Di sini Himejima bertanya kepada Ubuyashiki, kenapa Muzan akan datang? Ubuyashiki tidak menjelaskan dengan jelas, dia hanya bilang, hanya intuisinya saja. Tapi di sini Himejima sudah mengetahui kekuatan dari klan Ubuyashiki, yaitu adalah kemampuan melihat masa depan. Kemampuan ini bisa membuat mereka mengumpulkan kekayaan yang melimpah dan menghindari berbagai bahaya. Ubuyashiki mempercayakan semua ini ke Himejima. Karena dia tahu jika pilar lain tahu, maka mereka tidak akan menyetujui rencana ini. Dia rela berkorban demi anak-anak kesayangannya. Scan kembali ke Muzan dengan tubuh hancurnya. Muzan tidak mengira bahwa Ubuyashiki akan melakukan rencana sejauh ini. Dia meletakkan serbuk tanaman yang bisa meningkatkan daya ledak yang hebat. Ditambah dia memasukkan ranjau jarum untuk memperlambat regenerasi Muzan.
1秒でも私の再生を遅らせる。 Muzan merasakan ada sekumpulan orang yang mendekatinya. Dia mengira itu para pilar, tetapi dia merasakan hawa yang berbeda. Saat pemulihan diri Muzan hampir sempurna, tiba-tiba muncul gumpalan daging yang mengelilinginya. Dia pun panik dan mengira masih ada jebakan lain. Kemudian gumpalan darah itu menjadi duri dan menusuk seluruh tubuh Muzan, mengakar ke dalam daging, membuat Muzan kesulitan untuk melakukan pemulihan. Tidak diduga, ketika ingin melepaskan diri dari duri tersebut, tiba-tiba perut Muzan ditusuk seseorang. Dia pun kaget ternyata itu adalah Tamayo, orang yang dibuatnya menjadi iblis. Kemudian Tamayo pun berteriak menyuruh Himejima untuk menyerang, dan Muzan pun sekali lagi dibuat terkejut oleh hal ini. Berlarilah Himejima dari arah belakang, sambil memutarkan bola besinya seperti baling-baling bambu, lalu menghantamnya ke kepala Muzan sambil meneriakkan Namu Amida Butsu. Seketika hancur kepala si Muzan. Apakah ini akan berakhir? Tentu saja tidak. Saat itu pun Himejima langsung berteriak dengan lantang. Itu adalah Muzan. Dia tidak mati meski kepalanya telah hancur. Seketika para pilar pun terkaget karena sebelumnya mereka tidak pernah melihat sosok Muzan. Amarah mereka pun langsung bergejolak dan melakukan penyerangan secara bersamaan. Oh, let me up with a bright smile on